Kisah ini berawal dari suatu desa kecil nan indah. Tapi keindahan dan keasrian desa yang terletak di tepi hutan ini tak bisa menutupi kesedihan hati seorang gadis kecil yang malang ini. Dia begitu sedih karena keadaan ibunya yang sedang sakit keras. Seperti kebiasaannya, tiap pagi dia selalu membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ikan-ikan yang riang menyambutnya dan sedikit bisa menghibur hatinya. Kini kita beralih di sebuah rumah yang bersebelahan dengan rumah si gadis kecil tadi. Diuntung. Ngomel terus. Kepalaku pusing. Aku mau pergi saja. Hei, mau kemana kamu? Dasar anak bandel. Ayo balik dan kembali masuk. Jangan membuat ibu semakin marah ya. Apa? Beraninya kamu begitu sama ibumu ya? Memang benar-benar anak durhaka. Ibu bilang jangan lari. Berhenti. Hei, berhenti. Awas nanti kupukul kamu. Berhenti. Ibu bilang berhenti. Ada apa lagi, putriku? Bapak. Tenanglah, putriku. Tidak akan terjadi apa-apa pada ibumu. Percayalah pada Bapak. Bertambahlah kesedihan gadis yang malang itu melepas kepergian bapaknya yang pergi berdagang. Kini ia sendirian mengurusi ibunya. Ibu. Anakku. Anakku, kamu tak usah bersedih melihat keadaan ibu. Ibu bangga mempunyai anak sepertimu. Ibu punya sesuatu yang bagus buatmu. Coba kau ambil, mungkin sangat berguna buatmu. Baik, Bu. Ini, Bu. Buka dan kau pakailah, nak. Wah, indah sekali, Bu. Indahnya, bagus. Terima kasih, Bu. Ibu senang kamu gembira memilikinya. Jaga dan rawatlah cincin itu baik-baik, Iya, Bu. nak. Demikianlah cinta kasih ibu dan anak tersebut semakin besar dan tak terpisahkan. Hari pun berganti. Dan Bawang Putih, nama gadis kecil yang rajin dan patuh itu, kembali bersiap-siap mengerjakan pekerjaan sehari-harinya. Lihat, Bu, dia sudah berangkat.
Ini saat yang tepat untuk melaksanakan rencana kita. Semoga saja tak ada halangan, mulus seperti yang kita harapkan. Dan semuanya akan menjadi milik kita. Bawang putih tak menyadari rencana jahat tetangganya tersebut. Pikirannya sebenarnya mulai agak tenang. Kesedihannya pun seharusnya mulai berkurang, karena kesehatan ibunya telah berangsur membaik. Tapi nampaknya kali ini ada sesuatu perasaan tak enak dalam hatinya. Rasanya kali ini dia tak tega meninggalkan ibunya sendiri. Keraguannya pun timbul dalam benaknya. Dia memutuskan untuk balik ke rumah setelah memberikan makan buat ikan-ikan sahabatnya. Pus, sebaiknya kita pulang sekarang yuk. Perasaanku tidak enak. Seperti biasa, kau dulu yang jalan. Baiklah, aku duluan. Tuh kan, akhirnya kau mendahului aku juga. Tolong aku. Tolong aku. Sepertinya dia minta tolong. Di mana dia ya? Aku di sini. Ikan mas. Sebentar ya. Aduh, kasihan. Aku harus cepat-cepat menolongmu. Sayang, kalau ikan dengan sisik emas seindah ini menjadi sakit. Sabar ya. Lega rasanya. Kalau saja mulutku tadi tidak ditolong sudah hancur. Kau bisa bicara? Lihatlah, aku punya satu. Maaf ya, aku mengagetkanmu, kucing jelek. Aku jadi lupa. Ayo kita pulang. Kasihan ibu di rumah. Ayo, Pus, kita pulang. Ayo, bangun. Ayo. Masih belum diminum juga. Kapan bisa sembuh kalau tidak diminum jamunya? Terima kasih, Nak Bawang Merah. Tadi pagi sudah minum jamu dan bawang putih sendiri yang membuatnya. Tapi mana buktinya? Sampai sekarang kau masih belum sembuh. Ada apa, Pret? Rupanya dia sudah pulang. Aku tak punya banyak waktu lagi. Sekarang minum obat ini, Ibu Tua. Benar-benar jamu yang manjur. Sebentar, Pret. Kita rapikan dulu tempatnya. Nah, sekarang sudah beres. Sebentar lagi akan ada pertunjukan istimewa. Bu. Ibu. Ibu, apa yang terjadi, Bu? Ibu. Ibu bangun. Bangun, Bu. Bawang putih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia adalah seorang pemburu rusa dari desa Tarub. Dan inilah kisahnya.
Suatu ketika saat Jakatarup sedang beristirahat, ia mendengar suara gadis-gadis yang tertawa riang di arah sungai. Jakatarup terkejut melihat 7 bidadari cantik yang sedang mandi. Ia segera mengambil salah satu selendang milik bidadari tersebut dan menyimpannya. Ketika para bidadari sudah mengenakan selendang milik masing-masing, salah seorang dari antara mereka tidak menemukan selendang. Ia adalah Nawang Wulan. Para bidadari kembali ke kayangan, sedangkan Nawang Wulan ditinggal di bumi. Ia menangis di tepi danau karena sedih dan takut. Jakatarup menghampiri Nawang Wulan yang sedang bersedih dan menawarkan untuk tinggal bersamanya. Kemudian Nawang Wulan pun menerima tawaran Jakatarup dan ikut bersamanya. Hari demi hari berlalu dan Nawang Wulan pun akhirnya jatuh cinta pada Jakatarup. Mereka pun menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nawang Sari. Hidup yang mereka lalui bersama terasa begitu indah dan bahagia. Hari itu Jakatarup sedang tidak pergi berburu dan bersantai di rumah. Nawang Wulan meminta suaminya untuk menjaga Nawang Sari karena ia hendak mencari air di sungai. Ia juga berpesan agar Jakatarup tidak membuka tutup periuk selagi ia pergi. Setelah Nawang Sari tertidur, Jakatarup penasaran akan amanat dari istrinya. Ia pun akhirnya melanggar janji dan membuka periuk tersebut. Jakatarup terkejut melihat isi dari periuk tersebut. Di dalamnya hanya terdapat sebatang padi. Ia sadar bahwa selama ini istrinya menggunakan kesaktiannya untuk memasak nasi. Saat Nawang Wulan kembali, ia mendapati nasinya masih berbentuk sebatang padi. Ia menyadari bahwa suaminya telah melanggar janjinya untuk tidak membuka periuk. Nawang Wulan pun kehilangan kesaktiannya dan harus menumbuk beras layaknya wanita biasa. Padi yang berada di dalam lumbung lama-kelamaan habis. Lalu suatu ketika, ia menemukan selendang bidadarinya yang selama ini hilang di bawah tumpukan padi. Ia merasa sedih dan kecewa. Karena selama ini yang menyembunyikan selendangnya adalah Jakatarup, suaminya sendiri. Kekecewaan Nawang Wulan berubah menjadi benci. Ia memutuskan untuk kembali ke kayangan, meninggalkan suami dan anaknya, Nawang Sari. Ia berpesan kepada Jakatarup agar membawa Nawang Sari ke danau setiap malam untuk ia temui. Tetapi Jakatarup tidak boleh mendekati. Nawang Wulan pun terbang ke kayangan, meninggalkan suami dan anaknya di bumi. Jakatarup tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap malam, ia mengantarkan anaknya, Nawang Sari, ke tepi danau untuk ditemui oleh ibunya. Jakatarup hanya mengintip dari kejauhan, tanpa bisa mendekati istri dan anak.
setia sambut melambai, ku menuju di sini. Takkan lagi kau kenali citra yang kau tinggalkan di sini. Tercium wangi tubuhmu, kian jelas bisik rayumu terdengar di telingaku, memanggil nama. Di sini entah kapan kian tak pasti, cintamu kan kembali bersemi. Tercium wangi tubuhmu, kian jelas gema bisikmu terdengar di telingaku, memanggil namaku. Ke sana tempat hangat pelukan yang selalu kau simpan untuk yang merindukanmu, ku menuju ke tempat ibu segala pelukan, ku menuju ke sana, ku menuju ke sana, ku menuju ke sana, ku Dengan ini diumumkan pertunangan antara Putri Candrakirana dengan putra mahkota kerajaan Kahuripan, yaitu Raden Inu. Tukang sihir, kenapa kakakku yang bertunangan dengan Raden Inu? Kenapa bukan aku? Aku harus merencanakan sesuatu. Apa rencana Tuan Putri? Aku ingin kakakku menerima akibatnya. Aku ingin kakakku diusir dari istana kami. Tapi bagaimana caranya? Katakan, tukang sihir. Begini, Tuan Putri. Aku punya ide. Bagaimana jika kita merancang Putri Candrakirana mencuri pusaka milik ibu Tuan Putri? Itu adalah pusaka kesayangan raja setelah Permaisuri meninggal dunia.
Dengan begitu, pasti raja akan marah dan mengusir Candrakirana dari istana. Kau memang seorang tukang sihir yang pintar. Tidak, Ayahanda. Aku tidak mengambil emas itu. Sudahlah, aku tidak mau dengar alasanmu. Keluar dari istana ini. Pengawal, bawa anak tidak tahu berbalas budi ini keluar dari istana. Kenapa nasibku begitu buruk seperti ini, wahai burung? Kenapa Ayahanda begitu mudah percaya kepada mereka? Kasihan sekali kau Candrakirana, menerima hukuman atas perbuatan saudara kandungmu sendiri. Apakah benar yang kau katakan itu? Putri Dewi Galuh, adikku sendiri yang memfitnahku. Memang benar, adikmu sendiri yang berniat jahat kepadamu. Tetapi Putri Dewi Galuh belum merasa puas selama kau belum menerima akibatnya. Sekarang terimalah ini sebagai balasan. Dan kutukan ini akan hilang setelah bertemu dengan tunanganmu. Wah, keong ini sangat cantik. Warnanya keemasan. Sebaiknya aku simpan di rumah saja. Hah? Siapa yang sudah mengirim makanan sebanyak ini? Sudah 3 hari berturut-turut makanan disiapkan untukku. Tapi siapa yang melakukannya? Aku akan mengintip siapa sebenarnya yang sudah menyediakan makanan untukku. Ya ampun, apa aku tidak salah lihat? Keong emas itu berubah menjadi gadis yang sangat cantik. Maafkan aku kalau aku boleh tahu siapakah Tuan Putri yang cantik ini. Aku adalah putri dari kerajaan Daha. Namaku adalah Candrakirana. Aku sebenarnya telah dikutuk oleh si tukang sihir yang disuruh oleh saudara kandungku sendiri. Dia memfitnah aku sampai aku diusir keluar istana. Sungguh malang nasibmu, Tuan Putri. Aku harus melakukan sesuatu. Aku khawatir sekarang bagaimana nasib tunanganku itu. Aku akan mencarinya ke seluruh pelosok desa dan negeri ini. Mau menyelamatkan tunanganmu? Tidak akan semudah itu. Aku akan pastikan kalian tidak akan pernah bertemu. Dan aku pastikan kutukan itu akan kekal untuk selama-lamanya. Tukang sihir, jebak dia. Aku tahu kau ingin mencari tunanganmu, Candrakirana. Aku bisa menunjukkan arahnya. Pergilah ke arah timur hutan ini. Di sana kau akan menemui sebuah perkampungan yang terpencil. Dan di sanalah tunanganmu tinggal. Apa itu benar, Gagak Sakti? Kalau begitu, terima kasih atas petunjukmu. Rasakan kau, Raden Inu. Apa kau tidak tahu bahwa di bagian timur hutan terdapat hutan limbah?
Dan kau tidak akan menemukan jalan pulang. Kasihanilah hamba, Tuhan. Hamba kelaparan. Sudah 2 hari hamba belum makan. Kasihan sekali kakek tua ini. Nah, Paman, silahkan dimakan. Kau ingin pergi ke arah timur hutan ini. Kau menuju ke arah yang salah, anakku. Sebenarnya kau sudah ditipu oleh gagak hitam itu. Di sebelah timur sana terletak hutan rimba. Di sana tidak ada perkampungan manusia seperti yang dikatakan gagak hitam itu. Hei kakek tua, kau akan menyesal karena perbuatanmu. Beraninya kau membongkar rahasiaku. Terima akibatnya. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman sudah menyelamatkan aku. Kalau tidak, aku tidak tahu entah bagaimana nasibku di dalam hutan rimba itu. Saat ini tunanganmu, Chandra Kirana, tinggal di sebuah rumah di ujung kampung sana. Dia tinggal bersama seorang nenek tua. Pergilah ke sana, anak muda. Semoga kau selamat. Terima kasih, Paman. Terima kasih karena Paman sudah membantuku. Haus sekali aku. Sebaiknya aku minta segelas air dari tuan rumah ini. Hah? Adinda Chandra Kirana? Dinda, benarkah itu kau? Kanda Inu? Dinda, akhirnya Kanda berhasil juga menemukanmu di sini. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa kau baik-baik saja, Dinda? Dinda baik-baik saja, Kanda. Selama Dinda di sini, Dinda diperlakukan dengan baik oleh seorang nenek. Dia sangat baik hati, Kanda. Nenek sudah pulang. Nenek, ini adalah tunanganku, Raden Inu. Nek, aku senang sekali. Sekarang kutukanku sudah berakhir. Aku tidak akan berubah lagi jadi keong emas. Oh, terima kasih, Nenek. Karena telah menjaga tunanganku ini. Tidak apa-apa. Syukurlah kalian bertemu lagi. Nenek sangat gembira. Ayo, Dinda. Kita harus segera kembali ke istana. Dinda harus menceritakan semua yang terjadi pada ayahanda Dinda. Dan Dewi Galuh harus mendapat hukuman akibat perbuatan jahatnya itu. Tega sekali kau, Dewi Galuh. Sampai membuat putriku Chandra Kirana diusir dari istana ini. Aku tidak akan sudi memaafkanmu. Pengawal, tangkap Dewi Galuh. Aku tidak ingin melihat dia ada di kerajaan Daha. Tolong aku, Kak. Tolong. Wahai putriku Chandra Kirana, ayah minta maaf atas perlakuan ayah padamu. Tidak, Ayahanda. Ayahanda tidak bersalah. Sekarang semuanya sudah selesai. Aku bersyukur karena sekarang kita sudah bersama lagi.